Mas, di sini belum ada ini fotonya Rian Wibawa. Kita isi sel dulu nih. Jangan di sini nih kayak kanguru nanti. Gitu kayak Jokowi Mas. Kata-kata hari ini dari Pak Bas. Kopi akan menemukan penikmatnya sendiri. Wah, kayak feel cop banget ya Pak ya. Sekarang kita lagi istirahat dulu, kita mampir ke rest area. Kita pengen nyobain Point Coffee nih. Di sini ada cocong nggak ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi perjalanan mau ke Semarang ya. Ini gua udah bawa kopi baper nih buat perjalanan nanti biar nggak ngantuk di jalan. Tapi kalau tadi gue cari nggak ada Coco ya di sini ya. Coco bikin kopi baper nggak, Co? Jadi jangan lupa kalau lagi perjalanan jauh juga dicek air radiatornya ya. Jadi seperti biasa gue pakai air radiator dari Shell biar tetap dingin mesinnya. Ini buat nambahin, ini kan tadi gue cek air radiatornya gue tambahin aja biar maksudnya mesinnya tetap dingin gitu. Jadi gue selalu bawa Shell Coolant Long Life Plus ini nih. Nah jadi sebelum kita lanjut perjalanan lagi, jadi kali ini ngopi di kota orang kita bakalan ke Semarang. Jadi tetap jaga kondisi, jangan lupa minum air murni. Dan jangan lupa juga kalau lo ngantuk lo minum kopi ya. Ah, ini tadi nyari Coco nggak ada sih, ya udah kita beli kopi Point Coffee aja. Wah, jadi nggak ngantuk nih nanti di perjalanan. Jadi kalau di perjalanan, kalau mobil kan bawa rokok. Jadi gue selalu bawa relax nih. Udah mantap, kita lanjut lagi ke Semarang ya. Nek dengki lagi dipotong-potong ora opo gede ngono. Cempene lemu ora. Oh lali aku neng Tegal nganggo logate iki. Udah sampai Tegal, kita fondasi dulu kan ya sebelum lanjut ke Semarang. Kita mampir ke sate cempe lemu. Itu dalam bahasa Jawa artinya cempe itu anak kambing, lemu itu kamu. Sekarang udah di Tugu Muda. Ini kita sekarang udah nyampe di kelihatan ikonnya Semarang ya, Lawang Sewu. Kita udah melintas di Semarang. Kita mau istirahat dulu sambil mencari list buat besok kita ajak keliling ngopi nih ya. Udah kelihatan ya Lawang Sewunya. Ini tiba-tiba Gue pakai sunscreen nggak ngaruh hitam. itu bagus untuk apa coba? Melindungi dari ultraviolet. Nah, apalagi kayak lu yang suka ngopi di kota orang kan. Iya betul sekali. Beda Masuk. beda. Mana nih sponsor sunscreen nih? Kaf nih. Morning warga Semarang. Kita lanjut lagi nih di hari pertama kita di Semarang. Kita udah ada ngelis ada 2 titik hari ini sambil kita cari makan dulu ya. Nah, jadi sebelum kita keliling buat ngopi-ngopi, jadi kita cari sarapan dulu. Ini gue lagi di salah satu soto yang legend juga di Semarang, namanya Soto Bokoran. Ini nggak ada cabangnya juga. Ini tadi kita kesini aja harus antri. Ini sotonya tuh model kayak gini, kayak model soto ayam langsung dicampur gitu. Terus khasnya tuh di sini ada telur pindang. Nah, ini telur pindang nih kayak biasanya kan kayak ada di Chinese food gitu sih. Langsung kita cobain aja sotonya.
Oke, kita sekarang sama Mas Faren ini udah di ini museum ya Mas ya? Iya, ini sudah dijadikan museum. Oke, ini jadi mesin-mesinnya apa aja nih yang ada di dalam? Nah, kita ini ada beberapa mesin yang bisa dilihat nih, Mas Vicky di depan. Ini ada mesin dari Belanda, diinstalasi atau dipasang di tahun 1928. Oke. Mereknya ini Eureka. secara lisan tulisannya Eureka, tapi untuk penortnya sebenarnya ini dari bahasa Yunani, cara bacanya Afrika. Oh, Afrika. Baru tahu padahal jualan grinder Eureka ya. Afrika. Afrika, betul. Oke. Jadi yang ini kapasitas berapa itu berapa? Yang sebelah sini kapasitas 60 kg, nah yang sebelah sana tuh yang besar itu 120 kg. Itu 120 ya. Betul. Nah, ini karena kita dulu ekspor ke Belanda dalam bentuk powder, kita butuh mesin penggiling kopi. Jadi sempat ekspor juga nih ke Iya, Belanda. kita sempat ekspor itu di tahun 1929. Oke. Itu kita di angka 200 ton kopi per tahun. 200 ton per tahun. Betul, 200 ton kopi per tahun ke Belanda yang sudah jadi powder yang dikemas kaleng. Oh ya udah jadi digiling gitu ya. Betul. Oh, ini masih sama nih modelnya. Jadi masuk ke sini ini ada burnya di dalam. Tapi ini udah nggak dipakai. Sudah nggak dipakai. Terakhir kali dipakai di tahun 2010 kemarin. Oh, 2010 masih dipakai. Masih dipakai. Cakep nih, berarti gilingan semua ya. Ini bagian dalamnya kayak gini nih. Nah, Ini ada burnya nih. Masih bau kopi. Ini mesinnya gede banget. Berarti total ada berapa mesin ya? Ah, ini kayaknya lebih tua lagi nih. betul, ini lebih tua lagi. Jadi ini mesin dari Jerman, mereknya Karl Slipper, kapasitas 50 kg, bahan bakarnya minyak tanah sama kayu bakar. Kayu. Kalau yang tadi di depan, Gas dari batu bara. oh itu udah gas ya. Betul. Tapi tetap aja kan harus manasin batu baranya lagi. Kita disuplai sih sebenarnya sama pabrik gas Oh, di berarti Kota Lama Semarang. udah disupport sama Belanda dulu. Betul. Iya kan buat ekspor ke sana ya. Iya, karena mereka juga butuh juga. Iya dari dong, kita. berarti harus disupport. Nah, terus ini gimana kalau yang ini nih? Nah, ini bentuk Drumnya. modifikasi tahun 1946 ketika kita beli mesin diesel kapal dari Jerman, dari perusahaan importer asal Belanda, namanya Nirtio. Jadi dimodifikasi tahun 1946. Jadi bentuknya seperti yang bisa kita lihat di depan sini. Ini kayak bola besi gitu ya. Ya, Padahal ini drumnya nih. drumnya. Mas Vicky mau nyoba narik? Ah, gimana caranya nih? Nah, ini dibuka dulu. Ini dibuka, boleh ditarik ini boleh, ya? boleh, boleh, Bismillahirrahmanirrahim nih. Ini gini dulu. Nah, betul, Hop. Nah, Ini udah. Mas Vicky dari Dari sini? Ya. Oh. Ditarik aja, jangan diputer. Tarik ke depan. Oke. Betul, tarik terus. Terus. Wah. Ini nggak gelinding nih, Mas. Enggak, aman, Nggak aman. gelinding lumayan ini. Aman. Oh, gini. Iya, Oh, jadi- jadi ini Ini untuk ini drumnya. Nah, masukin Oh. green bean-nya. green bean-nya masukin di mana? Ya, dari sini. Nah, di depan sini ada pintu. Aman. Oh. Ah, Jadi gini betul. nih guys nih, masukin kopinya dari sini. Masukin. Tapi kan ini udah panas pasti. Nah, kita punya alat. Waktu itu kayak besi panjang, Oke. dimasukin ke tengah sini. Nanti agak diputar dikit, Oh, nanti diputar. dicongkel Oh, iya, 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 Depan. benar-benar. Betul. Wah, tapi emang ternyata zaman dulu tuh buat ngerostingnya PR banget juga ya. Iya. Padahal kalau zaman sekarang tinggal masukin aja ke atas. Ini udah masukin green bean-nya terus baru kita balikin lagi. Ditutup, dibalik lagi. Dan ini Tapi udah ini ada checkernya posisinya juga. perlu digini lagi, nggak usah? Diturunin ke bawah nggak apa-apa. Mau dikembaliin. Oh, balikin seperti lagi gini semula ya. nggak apa-apa juga boleh. Oh. Baru gini. Oh. Ya, didorong lagi. Dan ini muter drumnya masih manual atau ada ininya? Udah ada secara otomatis dari Oh, ada mesin dieselnya. otomatisnya. Oh, pakai yang belt ini ya. Tuh. Karena 1946 itu kan pasca perang listrik susah. Jadi kita beli mesin diesel kapal dari diesel Jerman. Kapal dari Jerman. Ini berarti 1, 2, 3 jenisnya sama. Sama. Cuma beda kapasitasnya doang. Beda kapasitas sama 50. Ya? Sebelah sini ini bentuk asli di tahun 1921 yang tengah. Oh, ini Modifikasi 1946. oh udah dimodif. Ini Saya bentuk asli lebih gede. tahun 1921 tadi. Wah. Ini kurang lebih sama ya Mas kayak tadi gitu ya? Iya, Oh, kurang- cuma ini kayak dari atas gitu kali. Betul. Ini nanti ditutup, Ditutup. baru kita kelindung itu ngelihat. Untuk menjaga suhunya karena ini pakai kayu bakar. Oh iya juga ya. Ditutup. Wah, ternyata zaman dulu ribet juga nih ngerostingnya nih. Seru. Jadi kalau kalian yang suka buang-buang kopi waktu dialing sama kalibrasi ya, harus kesini nih biar tahu ternyata ngerosting tuh susah. Ya. Jadi jangan dibuang-buang. Nah, sekarang kita juga nyobain ini alat namanya Haneman. Ini jadi kayak alat roasting manual nih. Ini kurang lebih butuh waktu berapa lama Mbak Sri? 5 sampai 10 menit ya. Ini tadi ada konektor gasnya ke situ, langsung ke sini. Nah, ini kalau kita lihat ini ya, ini kulit arinya ini udah keluar. Terus ini nanti bisa kelihatan dari aroma sama dari warnanya sama asapnya, nanti kita lihat kalau udah matang atau belum.
Ini menarik banget alat roastingnya, gue jadi penasaran, Mbak. Mbak, aku boleh nyoba nggak sih, Mbak Sri? Boleh ya? Yang penting muternya konsisten ya? Berarti ini aku nggak boleh berhenti dong? Ya boleh. Oke, ternyata seperti ini ya. Ini selama 10 menit sih capek juga kalau kita kayak gini nih. Nah, ini jadi hasil gilingan gua, jadi ya hasilnya lumayan oke lah. Tadi agak sedikit telat gua ngangkatnya sih, jadi agak gelap dikit. Aku kan belum dengar cerita langsung nih dari Pak Bas langsung nih. Sebenarnya kayak Margorejo ini sejarahnya gimana sih, Pak? Margorejo itu kan didirikan kakek saya, Oh, kakek. di Cimahi, Bandung. Oh, Cuman sekarang saya malah nggak tahu itu aslinya tempatnya di mana. di daerah Cimahinya itu di mana Iya, nggak di tahu? mana saya nggak Oh. tahu. Tapi sejarahnya memang ada yang. Tapi saya- namanya emang udah Margorejo. namanya Margorejo, Oh, ya berarti awal. di Cimahi di Jawa Barat tapi namanya Jawa banget. Pindah ke sini, Pak, Margorejonya itu. Pindah ke sini Pindah ke sini tahun 26. 1926. Berarti 26. berdirinya Ya, 19. Kewot Gandul ya, Kewot Gandul Barat. Oke. Tapi sebelumnya sudah pindah ke Semarang tahun 24. Berarti masih zaman penjajahan dong itu kan? Masih zaman Oh, Belanda. udah jauh. Iya, ya, masih jauh kan. Abis pindah ke sini masih operasional tuh, kayak ngerosting segala macam. Masih, Oh, sampai masih sekarang. ya. Oh, sekarang ya. Ya sampai sekarang. Menarik. Cuma ini, sekarang Margorejo. menjadi lebih kecil sehingga mesin-mesin yang besar-besar itu nganggur. Iya, ya, benar-benar karena Puluhan kapasitasnya tahun kan itu nganggur. Ya, kapasitasnya terlalu besar. Dan untuk mengoperasikannya lagi butuh uang banyak. Tapi ini tadi udah nyobain ini, Pak, dan surprisingly di sini bisa pesan magic ya. Ini Pak Bas Bisa. yang nemukan magic juga di sini, bikin Oh, magic ya? enggak. Enggak. Kalau yang saya salut itu ketika ke sini, mungkin kan image bayangannya orang, oh ini kan kopi dari zaman dulu nih. Orang mikirnya kayak ya paling kopinya style-style zaman dulu kan. Tapi ternyata pas di sini dilihat dari tamu-tamunya juga ternyata yang datang. Karena saya punya prinsip yang beda ya. Boleh kita memakai alat-alat yang kuno-kuno banget. Misalnya alat sangrai yang kita pakai, Iya. terutama yang di Yang di dalam ini ya itu asalnya dari 1920-an. 1920-an. Ya. Cuman saya tetap masih berpandangan bahwa alat boleh kuno, tetapi cara penggunaannya atau hasilnya terutama diukur dari hasilnya harus seperti yang dibutuhkan pada saat ini. Oh iya benar sih. Jadi Menarik. kita tidak bisa memaksakan kepada pasar kemauan kita, kehendak kita. Maunya seperti ini. Nah pasarnya tidak mau yang seperti itu. Ya. Oh berarti kayak gini ya Pak, kalau kita terlalu idealismenya, tadi kan sebenarnya kalau dilihat kan Margorejo sendiri ya tetap dengan idealismenya, tapi tetap ada adaptasi dengan Zaman sekarang. zaman sekarang ya. Betul. Tadi banyak loh pilihan kopinya, ada lebih dari 60. Terus ini blendnya juga menarik nih, blendnya nih. Ini yang menemukan blendnya Pak Bas Nah, juga? itu anak saya. Oh ya, Itu jadi anak ini menarik nih. Ternyata blendnya ini, kalau menurutku ya ini benar-benar menyesuaikan sama taste-nya anak-anak zaman sekarang nih. Thank you Pak Bas sudah panjang lebar. Tinggal kata-kata hari ini nih Pak, closing statementnya dari Pak Bas apa nih? Wah, kok kayak Kata-kata hari ini. closing statement saya itu sederhana saja. Coffee is a never end art. Oke.